Babun adapun bab hatasana Ahmad bin Amr ibni Sarh qala barana ibnu Wahb bin hatasani Abdurrahman bin Ziyad an Abdurrahman bin Rafi' At-Tannuhi an Abdillah ibni Amr ibnil As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Nabi, al ilmu adapun ilmu yaitu salah satu ada 3. Artinya ilmu yang wajib dipelajari itu ada 3. Wama dan apa-apa siwa selain dzalika demikian itu 3. Fahuwa maka adapun apa-apa, maksudnya selain 3 itu fadlun tambahan, bukan keutamaan, tambahan saja. Jadi yang utama 3. Adapun selain dari 3 itu tambahan. Pertama, ayat muhkamatun yang dihukumkan atau yang menjadi hukum, ayat-ayat muhkamah ya, maksudnya Al-Qur'an. Yang kedua, ausunatun atau sunnah yaitu hadis qaimatun yang tegak. Au faridotun atau hukum faraid. Faraid itu pembagi waris. Adilatun yang adil. Nah, ini 3 ini yang wajib kita ketahui, apalagi kita sebagai orang Islam. Orang Islam itu wajib untuk mencari 3 ilmu ini. 1 Al-Quran, ilmu Al-Quran. 2 hadis. 3 ilmu tentang hukum faraid. Ya walaupun kita tidak mendetail, paling tidak dasar-dasarnya kita tahu. Sedangkan itu juga adanya di dalam Quran dan hadis. Nah, kalau di Quran ya surah An-Nisa itu tentang masalah hukum faraid, adanya situ. Makanya dengan mengaji Al-Quran dan Al-Hadis itu berarti sudah mencakup semuanya. Ini wajib, yang wajib kita kaji, wajib kita ketahui. Jangan sampai kita orang Islam ilmu-ilmu tentang pengetahuan umum kita menguasai. Boleh, bagus itu, bagus gitu. Tapi jangan sampai buta sama sekali dengan ilmu Quran dan hadis. Allah benci, Allah murka kepada seorang hamba yang mana dia hanya pandai terhadap ilmu-ilmu pengetahuan dunia, tapi dia bodoh dengan ilmu-ilmu pengetahuan agama. Allah murka itu. Makanya dia harus diimbangi. Maka dengan sarana pengajian kita pagi dan sore ini, Bapak Ibu yang longgar, ya monggo, atau ya dilonggar-longgarkan. Oh, ilmu dunia saja kita dikejar sampai kadang-kadang ada yang pulang kerja langsung sekolah meneh, ya ada ya. Ya boleh saja, nggak apa-apa, tapi jangan sampai terus ngajinya nggak pernah. Ilmu dunia sampai dikejar begitu, tapi ngaji nggak pernah. Biar ngaji capek, ngantuk alasannya lah piye. Lah ini Allah murka itu. Nah, ini monggo silahkan dimanfaatkan Bapak Ibu ya. Alhamdulillah ada yang sudah hampir semuanya khatam himpunannya kecuali yang tertentu saja ya. Nah, Al-Quran sudah sekian kali khatam ya, alhamdulillah bermanfaat supaya betul-betul dibarokahkan. Babun adapun ini bab hatasana Nasr ibnu Aliin al-Jahdhamiyu hatasana Abdullah ibnu Dawuda an Ashim bin Roja ibni Haywah an Dawuda ibni Jamil an Kathir ibni Qais qala berkata siapa Kathir, kuntu ada aku jalisan duduk inda di sisi Abi Darda fi masjidi di dalam masjid di Damaskus Syria. Fatahu maka datang kepada Abi Darda rajulun orang laki-laki. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki bergabung di majelis Abi Darda. Faqala maka berkata siapa orang laki-laki, ya Aba Darda, wahai Aba Darda, ataituka datang saya kepadamu minal Madinati dari Madinah, yaitu Madinati Madinahnya. Madinah itu artinya kota ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, saya datang dari Madinah atau dari kota, yaitu kotanya Rasulullah. Li hadisin, karena hadis. Balagoni, yang telah sampai apa hadis padaku, annaka, bahwasanya engkau, tuhadisu, bercerita engkau, bihi, dengan hadis, ani nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang laki-laki, dia datang di tempat duduknya Abu Darda, majelis taklim. Lalu dia berkata, wahai Pak Darda, saya datang kemari dari Madinah, tujuannya untuk ngaji, mencari hadis yang pernah datang kepada saya bahwasanya engkau telah bercerita pada hadis itu. Ani nabi, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia sudah pernah dengar tapi belum pernah langsung ketemu sama gurunya. Gurunya siapa? Ya, Abu Darda itu. Maka dia sengaja datang dari Madinah ke tempatnya Abu Darda. Qala, berkata siapa Abu Darda, fama, maka apakah jaa, datang, bika, denganmu, apa, tijarotun, dagangan. Apa kamu kesini tujuan kamu bukan karena dagangan? Karena umumnya orang pada saat itu ya berdagang, kemana-mana bawa dagangannya. Jangan-jangan kamu kesini tujuannya dagang, terus hanya sekedar mampir aja. Qala, berkata rojul orang laki-laki, la, tidak. Qala, berkata Abu Darda, wala, dan tidak, jaa, datang, bika, denganmu, wairuhu, selain dagangan. Kalau bukan karena dagangan, mungkin karena yang lain. Jadi Abu Darda ingin ngetes laki-laki yang datang ini, apakah benar-benar memang tujuannya untuk mencari ilmu, apa hanya sekedar untuk sampingan saja, utamanya mau dagang atau mau ada tujuan-tujuan yang lain. Qala, berkata siapa rojul, la, tidak. Saya datang kemari semata-mata karena ingin mencari ilmu, ingin mencari hadis. Ya seperti bapak-bapak, ibu-ibu kesini kan tujuannya untuk ngaji ya, utamanya. Adapun tiba-tiba pas di tempat ngaji terus ketemu sama-sama orang yang bisnis barangkali, ngobrol-ngobrol, ketemu, wah cocok ini, ayo kita kerjasama. Lah itu hanya kebetulan. Tujuan utamanya adalah ngaji. Qala, berkata siapa Abu Darda, fa ini, maka sesungguhnya aku, sami itu, mendengar aku, Rasulullah, pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakulu, bersabda sapa Nabi. Baik, kalau memang kamu kesini tujuan kamu untuk betul-betul ngaji, dah dengarkan. Ngaji itu ya dengarkan, supaya kita dapat ilmu, supaya kita fokus. Jangan sampai kita ngaji hanya datang pulang, nggak dapat apa-apa. Apa yang disampaikan tadi, ngaji Quran tentang apa, sekarang ngaji hadis tentang apa. Umpama kebetulan kitabnya belum kebawa atau mungkin belum punya, ya mustami. Namanya mustami itu mendengarkan sampai ngerti, paham, itu sudah pahala dan bisa mengamalkan. Walaupun dia belum punya kitabnya, apalagi sudah punya kitabnya, ya, disimak. Yaqulu, bersabda Nabi. Langsung Abu Darda menyampaikan hadis dari Nabi. Man, barang siapa, salaka, yang melewati siapa orang, torikon, pada jalan, lewat jalan. Ya, orang bepergian kan lewatnya jalan itu. Tujuannya yaltamisu, mencari siapa orang, fihi, di dalam jalan itu, ilman, pada ilmu. Barang siapa yang melewati jalan, tujuannya dia untuk mencari ilmu, tujuannya untuk ngaji. Apa kemudian naik motor, apa naik mobil, apa naik Grab, angkot, nah itu kan disebut termasuk salaka, melewati jalan. Sahala, maka memudahkan, gampangake, Allahu, Allah, lahu, kepada orang, torikon, pada jalannya, ilal jannati, ke surga.
Kata Nabi, barang siapa yang berjalan melewati jalan, artinya dalam perjalanan dari rumah pergi, tujuannya semata-mata untuk mencari ilmu, ya ngajilah itu, maka Allah akan memudahkan orang tersebut untuk jalan masuk surga. Coba mboten niku. Jalan apalagi ya berangkat ke Samhanes sambil santai-santai, mungkin kan nggak berat kan, naik motor ya santai naik motor, nah, sampai di sini alhamdulillah, terus ngaji. Walaupun barangkali dari rumah membayangin wah nanti akan ketemu bapak ini, ketemu ibu ini, tapi nyatanya sampai di sini bapak dan ibu yang dimaksud izin, ya dia nggak datang, tahu gitu saya nggak datang. Nah, ngaji itu urusan pribadi kita masing-masing gitu. Ketemu saudara di sini yang dimaksud ya alhamdulillah, nggak ya nggak apa-apa, penting kita bisa sampai di sini berarti kita sudah mendapatkan pahala. Jadi perjalanannya saja kita dengan jalan tujuannya ngaji, Allah menjamin akan memudahkan jalan kita menuju surga. Beda itu kalau dimudahkan dengan tidak, itu beda. Ya, dimudahkan jalan menuju surga, ya. Wah ini di dunia saja dimudahkan ngurus KTP, ini sewenang ya. Dimudahkan ngurus BPJS, ya demen toh dengan bapak yang bantu, alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Ini oleh Allah dimudahkan jalan menuju surga. Ingin mudah jalan masuk surga, sering-seringlah datang ke pengajian. Nah itu, sering-seringlah datang ngaji. Adapun ukhronya, tiba-tiba tadi saya katakan ya, di sini ada tempe, ada ukhro. Umpama nggak ada ya nggak apa-apa. Tujuannya bukan cari tempe. Nah, ada disyukuri, kepada yang sodakoh ya disyukuri, alhamdulillah Allah paling ganti yang banyak barokah. Jadi itu tujuan kita ngaji, namanya karena Allah itu, ini itu karena Allah itu pertama karena surga. Nah, berarti nanti kalau kita bulan depan ke sini ngebayangin ini, saya mau ngaji biar gampang masuk surganya. Lah itu ya, saya ngaji biar gampang masuk surga. Loh, ini tak senang masuk surga ya masalahnya. Itu pahalanya orang yang berangkat ngaji pertama. Kedua, lah ini tidak hanya itu saja. Catat yang pertama tadi itu ya, dengan ngaji dimudahkan masuk surga. Yang kedua, wa innal malaikata, dan sesungguhnya para malaikat. Kalau para itu berarti akeh. La tadhu, niscaya meletakkan atau mengepakkan ajni khataha, pada sayapnya malaikat. Malaikat sayapnya wakeh Pak. Malaikat Jibril itu berapa ribu sayapnya. Makanya kalau malaikat itu dari bumi ke langit itu coba petobus oleh Allah dikasih sayap. Ridhon, karena senang, karena ridho. Jadi malaikat-malaikat itu kalau ada orang mencari ilmu, panjenengan dari rumah ke sini itu udah dikerumuni malaikat itu. Sambil malaikat itu mengepakkan sayapnya, melindungi sampai sini. Karena sampai sini malaikatnya pada nunggu di luar itu, kayak tukang ojek itu. Nanti pulangnya juga begitu lagi. Karena ini dalam rangka mencari ilmu, PP. Pulang pergi, bukan perginya doang. Kenapa malaikat begitu? Karena malaikat senang dengan orang yang mencari ilmu. Lah, karena senang. Ridhon, senang, litolibi, kepada orang yang mencari al ilmi, pada ilmu. Loh, mergo seneng itu. Kalau orang yang berangkat pulang habis nonton konser itu nggak ada apa-apanya itu. Malaikat nggak ngapain atau ngawal orang nonton konser. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, lah ini, wa inna thalibal ilmi, dan sesungguhnya orang yang mencari ilmu, orang yang ngaji, yastaghfiru, memintakan ampun, lahu, kepada orang yang mencari ilmu ini, yaitu man, orang, artinya malaikat, fis samai, di langit, para malaikat-malaikat yang di langit, wal ardi, dan orang yang di bumi. Nah, semua makhluk Allah
termasuk malaikat-malaikat yang di langit dan manusia dan semua makhluk yang ada di bumi. Semuanya memintakan ampun untuk orang yang mencari ilmu. Hatal khitani, sehingga ikan. Loh, sampai ikan. Filmai, di air. Kita nggak sadar kan? Ikan-ikan di air, termasuk di akuarium, di pasar-pasar yang lagi dijual. Semua ikan-ikan hidup ini juga ikut memintakan ampun kepada orang yang mencari ilmu. Luar biasa ya. Artinya bahwa orang yang mencari ilmu itu juga dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Ya, bagaimana tidak orang semua makhluk memintakan ampun, sampai ikan-ikan di air itu memintakan ampun kepada Allah untuk orang yang ngaji. Nah, berarti kan orang yang ngaji itu dosa-dosanya diampuni. Ya, tadi pertama apa? Dimudahkan masuk surga. Yang kedua, malaikat melindungi atau malaikat mengepakkan sayapnya kepada orang yang mencari ilmu karena senang. Berikutnya, yang ketiga, dimintakan ampun atau singkatnya diampuni dosa-dosanya. Keempat, wa inna fadlal alim. Wa inna, dan sesungguhnya, fadla, keutamaannya, al-alimi, orang yang alim. Alim itu orang yang pintar atau orang yang berilmu. Ya orang ngaji itu, enggak ngaji ya berilmu dari mana orang kagak ngaji. Alal abidi, mengalahkan hamba semuanya. Kafadli, seperti keutamaannya al-qamari, rembulan. Ala sairi, atas keseluruhannya atau sekabehane al-kawakibi, bintang-bintang. Dan sesungguhnya keutamaan orang yang mencari ilmu itu mengalahkan semua hamba yang tidak mencari ilmu, hamba yang enggak ngaji. Nabi menggambarkan seperti mengalahkannya rembulan. Rembulan kan satu toh, mengalahkan sinarnya bintang-bintang yang jumlahnya jutaan. Bintang kan banyak di langit ya. Kok jutaan ya? Lagunya kan ada itu. Berjuta-juta bintang di langit, hanya satu yang bercahaya. Berjuta-juta gadis yang cantik, hanya engkau yang bercahaya. Itu orang satu yang ngaji. Ya kita lah itu. Itu keutamaannya mengalahkan semua orang yang tidak ngaji. Gambarannya kayak rembulan satu, tapi sinarnya mengalahkan berjuta-juta bintang itu. Apalagi bulan purnama itu kan, bintang-bintang ini raketok itu, redup itu, kalah dengan sinarnya rembulan. Itu lah orang ngaji, orang ngerti ilmu satu. Di situ orang sak lapangan misalnya, sak stadion, dia nggak punya ilmu apa-apa. Ya kalah sinarnya sama yang satu ini kan ya. Yang sak lapangan itu yang nggih ngono tok ae ngertine. Nggih itu. Bapak Ibu, kita syukur alhamdulillah. Kita diajak ngaji itu diajak supaya pinter, supaya tidak gampang dibodohin. Walaupun kita misalnya yang ngomong orang yang punya label ustadz misalnya, di sana-sana kan bisa apal satu ayat saja dipanggil ustadz, satu dalil saja dipanggil ustadz. Macam kita itu banyak itu. Makanya nggak salahnya Pak Ustadz Mukimin. Wah, pantes itu. Wong ilmune akeh, Quran udah hatam berapa kali Quran itu. Itu Pak Ustadz Mukimin yang jualan sayur. Maka Nabi mengatakan al ulama warasatul anbiya. Yang dikatakan ulama itu pewaris Nabi. Bukan ulama itu yang surbane mentol gede, bukan itu. Yang punya ilmu, walaupun nggak pakai kopiah, nggak pakai sorban, kalau dia punya ilmu, itu namanya ulama. Ulama itu kan orang yang berilmu. Maka Nabi katakan ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Wa innan nabi lam yuwarithu dinaron wala dirhaman, walakin yuwarithu ilman. Nabi tidak mewariskan harta benda dinar dirham,
tapi Nabi mewariskan ilmu. Lah, ini kita kaji ini ilmunya Nabi ini. Termasuk kita yang mewarisi Nabi. Man akhodahu faqad akhodha hadzin wafirin. Maka barang siapa yang bisa mewarisi, mempelajari ilmu Nabi, hadis ini berarti dia telah mengambil bagian yang sempurna. Syukur kita ya. Ilmu kita itu ilmu yang pol, Quran, hadis, murni lah itu. Masih ada lagi, berapa tadi itu? 4, sekarang kelima ya. Innal ulama, sesungguhnya ulama, warasatul anbiya. Jangan sampai kayak pepatah itu. Qauluhu kal ulama wa amaluhu kal luwa. Ucapannya ulama betul ucapannya, alhamdulillah. Tapi wa amaluhu, kelakuannya kal luwa, seperti luwa. Ulama godain istrinya orang, ngasih contoh perbuatan-perbuatan yang nggak baik, menipu, katanya ini nanti uangnya akan untung banyak, taunya hoax, dibawa kabur modalnya orang banyak. Itu namanya wa amaluhu kal luwa. Kayak luwa lah, luwa kan gitu toh. Warasatu, pewaris al-anbiya'i, nabi. Sesungguhnya ulama adalah pewaris nabi. Bukan tadi wa amaluhu kaluwa. Innal anbiya, sesungguhnya nabi, lam yuwarithu, lam tidak, yuwarithu mewariskan, dinaron pada dinar, wala dan tidak, dirhaman pada dirham. Sedangkan nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Bapak Ibu, Nabi itu punya istri 9, sing ketok. Sing ra ketok masih ada sampai jumlahnya 11 itu. Yang dari budak-budak itu, sing 17 itu 9. Dari 9 itu yang gadis itu 1, Ibu Aisyah, lainnya janda kabeh. Satu-satunya yang dinikah pada saat masih gadis ya Ibu Aisyah. Paling muda dan juga maaf aja nggak beda-bedain, paling cantik. Jadi janda berapa ya usianya, lupa saya, usia 6 gitu. Tapi istri Nabi itu walaupun ditinggal Nabi, statusnya janda, nggak boleh nikah lagi karena disebut Ummul Mukmin. Istri Nabi itu ibunya orang iman, nggak boleh orang iman nikahi ibunya dewe, orang itu derajat surganya tinggi. Istri-istri Nabi itu. Nah, terakhir Nabi itu wafatnya itu pas berada di tempat Ibu Aisyah, gilirannya meninggalnya. Makanya Nabi wafat di situ, dimakamkan di situ. Jadi sekarang ke Mekah sana, ke Madinah, lihat makam Rasul, itu dulu kamarnya Ibu Aisyah bersama Nabi. Kan kamarnya Nabi dengan Aisyah kan mepet dinding Nabawi itu, satu dinding ibaratnya. Jadi Nabi itu dikuburnya nggak di tempat umum di luar, di kamarnya Aisyah. Dan itu atas inisiatifnya Ibu Aisyah. Karena melihat kejadian yang udah-udah, orang-orang Yahudi Nasrani itu, ulama-ulamanya itu biasanya dikubur di samping masjid. Nah, di situ sekaligus dijadikan kuburan yang dikeramatkan untuk diziarahi, untuk apa? Intinya orang jauh-jauh datang ke situ, minta doa di situ, minta doa sama orang mati. Lah Ibu Aisyah, wah bahaya ini kalau Nabi dikubur di luar, waduh banyak orang tambah musyrik semua antara ini. Akhirnya sengaja dikubur di kamarnya Ibu Aisyah di tempat yang tertutup, yaitu sekarang yang ada sekarang di samping Nabawi itu kan, seolah-olah satu atap kan dengan masjid, satu atap, tapi itu udah beda itu di luar masjid itu. Dan itu disitulah dulu posisi kamarnya Ibu Aisyah. Innama warrathu, sesungguhnya mewariskan siapa Nabi, al ilma pada ilmu. Nabi tidak mewariskan dinar dirham, kecuali yang Nabi wariskan, Nabi meninggal itu meninggalkan warisan ilmu. Makanya kayak istri Nabi 9 itu nggak ada warisan dari Nabi, itu nggak ada. Loh, Nabi sebetulnya kaya raya Nabi itu, tapi nggak mau Nabi nyimpen harta itu, Nabi nggak mau. Makanya istri Nabi tinggal mati oleh Nabi, ya udah cari nafkah masing-masing. Tapi ada atas kebijakan dari Khalifah Abu Bakar dan terutama Khalifah Umar. Karena di zaman Khalifah Umar Islam itu sudah kaya raya. Kan
perang Khalifah Umar itu kan, sampai menaklukkan Romawi apa itu kan, dikuasai Islam semua kan. Nah dari situ kemudian Khalifah Umar punya ijtihad, seluruh janda-janda syuhada, ya, orang yang perang suaminya meninggal itu semua disantuni semua. Nah termasuk 9 istri Nabi itu dikasih jatah semua setiap bulan, kalau sekarang ya kasih jatah. Nah, jadi itu kebijakan dari Khalifah Umar. Memang zaman Khalifah Umar itu Baitul Mal, artinya sabilillah itu kaya raya luar biasa. Sehingga dari situlah Umar kemudian menyantuni ya banyak keluarga-keluarga yang dulu ditinggal karena bapaknya jadi syuhada di perang-perang itu ya, didata semua kemudian disantuni semua. Faman barang siapa akhodahu yang mengambil pada ilmu, ini termasuk yang kita kaji ini. Akhoda maka mengambil bihadzin dengan bagian wafirin yang sempurna. Maka barang siapa yang mengambil warisan Nabi berupa ilmu ini, berarti dia mengambil bagian yang sempurna. Nah ini kita ngaji Quran, hadis, ini ilmu dari Rasulullah ini ya. Ini yang ditinggalkan oleh Nabi itu sesungguhnya ya, bukan yang lain. Makanya supaya betul-betul warisan Nabi ini kita jaga, kita lestarikan. Dengan cara bagaimana? Ngaji. Jadi pertama tadi hasilnya ngaji, jalan surganya dimudahkan. Kedua, dengan ngaji malaikat-malaikat akan melindungi. Yang ketiga, dengan ngaji dosa-dosanya diampuni. Keempatnya, dengan mengaji maka dia akan menjadi manusia yang pol, yang utama. Yang kelimanya, dengan mengaji berarti kita mewarisi warisan Nabi.